Jadi kita setiap hari Selasa kita akan berkumpul di live kita hari ini ya. Kita membahas market, kita bahas IHSG. Sebenarnya arahnya mau kemana gitu loh. Benar nggak sih? Nah, aku yakin teman-teman hari ini pada cuan ya. Banyak yang pada cuan karena hari ini juga kalau kita lihat ya ada sentimen positif ya. Masuk ke konstruksi, termasuklah masuk ke salah satu emiten yaitu Wika. Ya, di mana Wika ini masuk ke list MSCI small cap ya, dan ini bikin saya agak kaget, termasuk ada Inco di dalamnya ya. Kalau dibilang IHSG posisi gimana kok? IHSG posisi high risk number one. Yang kedua, kalau dia apakah bisa nyentuh 7.400? Sangat bisa. Dan I believe di area ini kalian pasti akan euforia. Oke. Karena akan euforia di sini. Oke. Jadi saranku jangan terlalu euforia. Karena setiap kita ngelihat dia naik, pasti nanti ada yang ngebanting. Ya, I believe ini sebenarnya sentimen yang karena menyambut positif kalau The Fed mau menurunkan suku bunga. Oke. Tapi berkaca pada 2019-2020, kemudian 2008-2009, dan dulu sebelumnya lagi setiap The Fed cut suku bunga, ya biasanya IHSG bisa koreksi dulu. Nah, itu kesempatan sebenarnya buat kita, buat kolek saham-saham dengan fundamental yang bagus, oke? Untuk kita bisa invest dalam jangka waktu yang lebih panjang. Oke. Nah, kita ngelihat sebenarnya kalau kita lihat di sini, ya kita lihat indikator dulu. Saya pakai dua. Yang pertama saya pakai MACD, yang kedua saya pakai RSI. Ya, kita ngelihat sebenarnya untuk membuat dia tidak jadi bearish divergent, oke, maka dia harus break 7454. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau misalnya dia nggak bisa break, maka ini akan potensi belok. Ketika dia potensi belok, maka akan terjadi namanya bearish divergence. Ya, ketika potensi itu terjadi bearish divergence, maka bisa jadi IHSG bisa koreksi lagi. Ya, nah, dan kalau misalnya MACD-nya secara daily, dia nanti ternyata dia bikin new high, oke, bikin new high sampai ke sini, dan ternyata dia nggak bisa lewat, malah koreksi turun. Ya, dia mungkin naik sampai sini, terus koreksi turun belok. Nah, ketika dia mulai turun kayak gini, nah ininya pasti akan mengarah turun juga. Nah, ketika dia mengarah turun, ini pasti jadi bear div. Ya, nah itu yang sebenarnya saya takutin. Tapi ketika kita trading pada posisi seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah cuan bungkus. Oke, bagi teman-teman yang belum terbiasa, ya paling kecilin porsi cash. Kalian sambil latihan. Tapi kalau teman-teman yang sudah pernah melewati ketika IHSG lagi di resist seperti ini, kan beberapa kali ya, kalian pasti akan ada satu kebiasaan yang sudah pernah kalian lalui. Jadi kalian cenderung akan buy on support, sell on resistance. Itulah yang membuat mengapa banyak emiten-emiten bagus. Contoh kayak beberapa hari lalu kayak kemarin itu ada Indosat, itu ada pengumuman, ada rencana mau stock split. Correct me if I'm wrong. Kemudian dibikin jarum dari 11.150 sampai turun ke 10.600, dan hari ini berhasil break naik ke atas. Ya, tapi volumenya mengecil daripada yang kemarin. Ya. Apa sinyal positifnya? Sinyalnya adalah sebenarnya banyak orang yang takut. Oke. Contohnya seperti saya, contohnya seperti teman-teman. Oh, nanti kalau aku biarin malah profitku tergerus. Salah nggak? Enggak. Itu adalah pemikiran yang sangat bagus.
Nah, pilihannya adalah apakah kita bisa re-entry atau enggak. Contoh hari ini saya 3 ronde di Wika, 2 kali menang, total minimal 4%. Yang kedua saya loss 1,6%. Berarti secara total saya menang sekitar 7%, 6%, 7%. Oke nggak? Menurutku oke banget. Karena kenapa? Volatility itu yang membuat saya suka ketika saya trading scalping. Dan saya ajak rame-rame. Ada 20-an orang yang waktu itu tadi pagi join di live trading. Ya. Nah, jadi sebenarnya momentum itu ada nggak? Ada. Itulah namanya lucky. Ya, itulah namanya keberuntungan. Ya. Jadi untuk IHSG seperti saat ini, besok kan ada pengumuman CPI ya. Besok ada pengumuman CPI. Kayaknya di XY-nya itu menguat sedikit. Nah, ini apakah akan menjadi another rising wedge atau enggak? Kita nggak tahu. Ya, kalau memang ini terjadi another rising wedge, maka kalau time frame kecil sih kelihatan lah ya. Time frame kecil kelihatan ini bisa jadi rising wedge lagi. Ya. Bisa jadi rising wedge lagi. Kalau memang ini rising wedge lagi, ini bisa jadi sentimen positif. Dan IHSG harusnya bisa breakout. Ataupun bisa naik sampai ke 7.400. Nah, itu korelasinya. Jadi, kalau USD-nya ternyata menguat, nah itu menjadi PR buat kita rupiah gitu. Oke? Jadi itu sedikit makro ya, sedikit korelasi yang perlu teman-teman tahu ya, apa yang terjadi, apa yang enggak terjadi. Nah, kalau kita ngelihat dari Januari ya sampai dengan September, sebenarnya IHSG cuma sideways di situ-situ saja. Dan sekarang baru bergerak positif. Gitu loh. Ya, secara year to date. That's why kalau misalnya dia dari 2 Januari, ya ini 2 Januari, sebenarnya ya IHSG di situ-situ saja, nggak gimana banget. Ya, ketika 7.300 kita lihat pasti ada seller turun. Ya, nah hari ini dia berhasil keluar dari downtrend areanya. Ya, apakah ini bagus? Kita tunggu pengumuman besok untuk CPI. Karena itu menentukan apakah The Fed bisa jadi mengkat suku bunga atau enggak. Dan itu menurutku untuk euforia sementara. Ya, habis itu bisa jadi dia koreksi. Ya, seperti itu. Jadi di kemarin juga kalian ada yang nanya saya sempat ada statement itu apakah ada window dressing. Kayaknya kecil kemungkinan tahun ini ada window dressing. Ya, maybe nanti akan koreksi dulu September, mungkin nanti Oktober, November dia akan rally, ya Desembernya mungkin akan baru koreksi. Gitu. Ya, maybe ya. Itu mungkin kenapa bisa seperti itu? Karena Oktober, November itu pelantikan presiden, biasanya ada euforia ataupun kebijakan-kebijakan yang maybe semoga dianggap positif. Ya, tapi kan harus ada pelaksanaan. Kalau September itu nanti ada cut suku bunga, maka akan jadi PR ke depannya. Ya. Oke. That's it. Untuk sedikit makro ya, kita bahas dulu beberapa big banks. Contoh seperti BRI ya, BRI ini udah mulai membaik ya, udah mulai bikin new high lagi ya, gap juga udah ditutup yang kemarin, sisa 4.500 yang belum ditutup, dan ini kelihatan banget ini adalah resistance. Oke. Okay. 4680 sampai 4730. Nah, kalian lihat beberapa hari big banks itu kan contohnya termasuklah BRI
itu beberapa kali kan open gap up, ya nggak sih? Nah, ketika dia open gap up, biasanya itu ada seller nih, ada yang nekan ke bawah untuk nutup gapnya. Ya, dan kalau kita ngelihat susunan polanya, ini cukup menarik ya, dimana sebenarnya kalau kita ngelihat untuk BRI sebenarnya bisa membuat potensi namanya bullish flag. Oke, bullish flag. Oke, dan memang ini lumayan menarik di sini. Saya masih ada memang ya. Nanti kalau memang di 5.000 dia bisa break ya bagus ya. Itu untuk BRI. Kemudian ada BNI. BNI masih belum bisa tembus MA 200 ya. Masih belum bisa tembus MA 200. Masih sideways di situ-situ saja ya, tinggal jaga TS saja. Kemudian Mandiri new high lagi ya, ini udah kena resisten. Dan ini resisten kuat kemarin ya, neckline dari double tops kemarin. Ya, double tops. Double tops kemarin dan rata-rata lagi di resisten. Contoh lagi misalnya BCA. BCA juga di resisten ya. Gitu loh. Jadi kalau untuk saat ini bearish divergence-nya pun udah capai. Resisten ini lumayan cukup kuat untuk BCA, di mana 10.400 harus close di atas 10.400 ya. Sorry. Nah, cuman saya sukanya itu kalau dia bisa bikin cup and handle. Ya, dia bisa bikin cup and handle, ya ini jauh lebih oke. Supaya dia bisa naik lebih tinggi. Nah, kalau misalnya dia ada koreksi ke area ini, ya jauh lebih oke. Ya, area 9.750. Ya, nah itu lebih oke menurut saya. That's it. Itu untuk BCA. Kemudian Breeze juga hari ini berhasil new high ya. Resisten berikutnya 2680 ya, resisten minor, resisten majornya itu di 2720 sampai 2760. Oke. Nah, ini udah dekat resist, jadi teman-teman lebih baik hati-hati. Dan dia udah keluar, kalau kita ngelihat ya, ini udah keluar dari downtrend areanya ya. I believe kayaknya 3.000 tuh bisa ya, kemungkinan terjadi. Oke. Breeze kalau mau entry ya 2.550 sampai 2.470 saya naikin ke sini. Ya. Itu untuk banking. Next kita masuk ke basic industry. Itu ada INKP kertas. Nah, INKP itu chartnya lebih bagus daripada Tekim ya. Pertama dia sudah di support. Oke. Dia terparkir di support. Dan dia berpotensi membentuk falling wedge. Ya, berpotensi membentuk falling wedge dan lumayan menarik ya. Cuman kalau bisa jauh lebih oke. Nah, sekarang begini, INKP dia menarik dan dia lagi di resisten di saat IHSG lagi di resisten juga. Ya, nah ini emiten-emiten seperti ini yang kalian perlu wait and see. Ketika IHSG koreksi, dia bisa tertahan nggak di sini? Nah, ini menjadi kunci utama. Ya, kalau misalnya dia belum bisa tertahan, maka akan menjadi PR. Seperti itu. Ya. Itu INKP. Kemudian SMGR. Nah, SMGR kemarin pada saat live trade saya ada sempat mengajak ya
Jose Sudirman tanya, SMGR kalian mau nggak? Ya, pada mau, dan memang waktu itu tertahan di resist, tertahan di support. Tertahan di support dan saat ini lagi di resisten kuatnya. Ya, makanya tadi kena 4030 dia membal. Nah, ada potensi naik nggak ke 4150? Ada. Ya, ada. Tapi kemungkinannya itu 50-50 kalau saya. Ya, 50-50. Nah, ini ada resisten minor di sini. Ntar 15 4220 sampai 43 40. Ya. Nah, ini. Nah, saya gambarinnya kayak gini. Ini menjadi satu uptrend channel. Ya, saya anggap ini false break. Ya, kalau shadow nggak masalah. Saya anggap itu false break. Kalau dia bisa break 4150, ya, itu bagus. Kalau beli di sekarang itu enggak, ya, SMGR. Kemudian INTP chartnya nggak terlalu bagus, makanya aku nggak rekom. Ya, ini bikin new low. Sedangkan SMGR, kalau teman-teman lihat, dia tertahan di support kuat di sini. Ya, support kuat. Kalau dia jebol berarti bisa ke 3500 lagi. Nah, seperti itu. Ya, itu SMGR. Oke, itu basic industry. Kita masuk ke retails. Retails ada ICBP, retail consumer, itu ada ICBP. Nah, ICBP itu ini plan Selasa 6 Agustus kemarin, ya, sempas kena MA 200, kemudian dia mantul naik dan udah kena resisten, ya, happy cuan. Nextnya itu bisa ke sini. $11.575 sampai 11.700. Kalau dia bisa break 11.325, maka arahnya ke 11.700. Ya. Ini tinggal jaga TS saja. INDF. Nah, INDF ini bagus, ya, cuman ini kena MA 200, ya. Tunggulah dia koreksi dulu. Ya, tunggu aja dia koreksi. Harusnya dia akan ada koreksi sih. Nggak mungkin nggak ada koreksi. 6225 sampai 6325. Oke, aku adjust ya resistennya. So, kalau ini kayaknya aku bakal tunggu dia koreksi ke bawah sini. Ya, pilihannya adalah dia besok close di atas 6325 saya baru entry, atau enggak tunggu dia koreksi. Ya, INDF. Ini menarik. Next ada MAPI. MAPI juga kita kena di area beli, ya. Ini tektok beberapa kali, setiap kena 1460 pasti turun, ya. Jadi lu orang pasti bisa memanfaatkan momentum ini, ya. Tektok aja. Ini udah 1 2 3 4 5 6, ya. Udah 3 ronde. Ya. Udah 3 ronde, dan ini sekitar 3%, ya. Potong fee 0,4, ya, 2,6 masih oke lah, ya, seperti itu. Kemudian ada era juga masih oke, ya, tertahan di MA 200 dan hari ini tertahan di resisten kuat di 428. Kalau dia bisa break 428, arahnya ke 450. Oke. Next ada ASUS, aspirasi hidup Indonesia, ya. Ini masih downtrend. Ada bull diff nggak? Oke, ada. Ya.
Ini ada bull div. Targetnya ke area sini. sampai 775. Ya. Nah, kalau mau beli itu saran saya mending tunggu di sini. 710 sampai 720. Ya. Jadi kalau plannya itu jadinya seperti ini. Cut loss di 700. Oke, targetnya 775, ada sekitar 3/7,5 ya, 1/2 lebih lah, masih oke. Ya, itu untuk SS. Next kita masuk ke konstruksi, properti, ada Jasa Marga. Oke, Jasa Marga ini kita dapat di 5 Agustus ya. Plan di live Kamis 1 Agustus. Ini udah kena resist ya. Nah, jadi sekarang saatnya jaga TS, buy lagi di bawah. Oke. Ini kelihatannya masih sideways kok. Kemudian kita masuk ke konstruksi. Wika hari ini arah ya. Sudah arah. Jadi sudah break juga downtrend areanya. Next resistance di MA 200, oke? Next resistance di MA 200. Saat ini support. Ini hati-hati ya. Bisa-bisa terjadi sesuatu yang kurang enak ya. Biasanya bisa jadi candle panjang kayak gini. Cuman kalau besok gap up, saya hindari ya. Tapi kalau ternyata besok tidak gap up, oke. Nah ini kan kemarin kalian sempat tanya ini bikin descending triangle. Dan ternyata dia break ke atas. Maka target kenaikannya hari ini udah hampir capai 95%. Ya. Sebentar. Oke. Nah, ini atasnya pas di sini ya. Jadi kalau kalian mau beli sekitar 254. Ini short term aja, short term trading, jebol cut ya, nggak ada hold ya kan. 254 sampai 236 ya. Kalau ambil di tengah berarti sekitar 244 sampai 246. Risk kalian 4% ya. Reward kalian saya nggak usah ambil banyak. Ya, maybe di sini aja. 282 itu target 1, target 2 baru ke MA 200 ya. Coba kita ukur. Ya, sekitar 290 ya. Itu Wika. PTPP juga sama ya. Ini udah hampir kena resisten 500 ya, termasuk resisten kuat. Chartnya hampir mirip-mirip ya, hampir mirip-mirip. Jadi kalau kalian mau entry is the same ya, tadi silakan dicatat. .04 sampai 426. Ini ada .448 sampai 462. Ini kalau kalian entry ya, plannya ada 2. Plan pertama adalah ini kalian entry cut loss di 444. Targetnya tetap sama 520. Ya. Plan yang kedua adalah kalau misalnya dia break jebol, maka plan berikutnya adalah di 426 sampai 404. Cut loss di 398. Targetnya juga sama,
500. Ya. Kalau menurutku sih aku lebih suka Wika. Ya. Adi is the same, sama aja ya. Chartnya sama aja. Oke. Ini 284 sampai 262 ini adalah resisten, support. Berapa persen nih spare-nya? Ingat ya, kalau gap up aku nggak kejar ya. Target maksimal saya di sini aja, 358. Ini lebih jelas resistennya. .352 sampai 364. Oke, ini ada resisten minor. Ya. Nah, biasanya pergerakannya akan mirip-mirip. Oke. PTPP sama ya. Kemudian kita masuk ke properti, ada Sumarecon. Sumarecon tertahan resisten ya, ini resisten kuat 630. Kalau dia bisa close di atas 630, nah ini baru angin segar ya. Ini saya anggap ini jadi, nah ini kan kena resist ya. Kalau dia bisa break, nah ini baru bagus ya. Ini BSDE kena resisten ya, resisten 1170. Happy cuan ya buat teman-teman kalau misalnya ada. Udah jaga TS ya, nggak entry di dekat sini lagi. Oke. Ini udah overpower kalau saya bilang. Targetnya sampai mana? Nah, kita ukur ya. Oke, ini dia break uptrend channel. Target kenaikannya itu sudah capai ya. Sudah capai. Jadi kalau mau ya tunggu daerah sini. Ya. Tunggu area di ini yang panjang. Itu BSD. Ciputra juga kena resisten ya, 1335 1350. Belum bisa break ya. Target double bottomnya udah kelar. Sudah ya. Nah, pas. Oke. Kemudian Pewon juga udah sama ya. Saya tunggu lagi di bawah ya. Rata-rata properti udah di resisten ya. Jadi teman-teman agak hati-hati ya. Ini udah capai target. Ada lagi nggak ya properti yang kecil? APLN lagi di resist ya. Dia ada double resist ya. Kalau dia break MA 200 baru menarik. MA 200 itu sekitar area ini. Satu sampai 120. Oke. Support di sini. 102 sampai 106. Cut loss di 100. Ya. Next kita masuk ke, ada beberapa tag itu kayak Bevin. Bevin itu tag related ya, karena dia ngikutin Goto. Yang ini udah dekat resisten.
pas kena area TP juga ya, tinggal jaga TS aja. Saya naikin targetnya ke 1000 ya, saya naikin targetnya ke 1000. Kalau hit lagi nanti saya baru naikin lagi. Target terakhir saya sih MA 200 ya, tapi pelan-pelan saya naikin. Oke, itu untuk Bevin. Kemudian ada tadi Arto, gimana? Arto enggak deh. Oke, sekarang kita masuk ke healthcare. Healthcare itu ada beberapa yang menarik. Situ belum deh. KLBF belum. Oke, kita masuk ke komoditi MDKA. Nah, MDKA tuh kena resisten dan berhasil tutup gap hari ini. Ya, saran saya mending tunggu di bawah aja, nggak usah FOMO. Tunggu di bawah. Ya, sekitar area 260 sampai 2210. Oke. Kemudian ada Medco. Medco ini masih kena resisten ya. Cuman ini kelihatannya sudah mulai tertahan, dia nggak turun lagi. Jadi kalian bisa manfaatin momentum ini. Oke. Ini jadi support. Ini jadi resist. Oke. Support terakhir di sini. Jadi kalau kalian mau beli, tunggu aja di sini. 1240 cut loss. Ya. Itu untuk Medco. Kemudian Elsa gimana? Elsa masih belum ya. Ini masih downtrend. Tunggu di bawah sini 460. Plan-nya masih sama. ESA 830 kalau break, nah dia bisa naik lagi ya. Kalau ini sekarang sih enggak. Lagi posisi resist ya. Itu ESA. Kemudian TAPG masih belum koreksi ya, berarti belum, plannya masih sama ya. LSIP, aduh nggak dapat ya LSIP ya, sayang ya. Tapi LSIP ini masih oke ya, LSIP masih oke. Kalau mau ya tunggu di bawah lah, nggak di sini ya. Udah terlalu high risk kena MA 200. Ini kena berapa kali MA 200 belum bisa break juga. DSNG masih di resisten ya. Saya nggak mau kejar, saya mending tunggu di bawah. Kemudian kita masuk ke Inco. Nah, Inco ini dia kena resisten. Ini resisten yang kemarin. Support become resistant ya. Ini kena resisten, gap up juga. Support saat ini di sini. $3.800 sampai 3.860. Ya. Ini dia berhasil breakdown trend. Ya, area ini menarik ya. Tapi kalau mau lebih pasti tunggu dia break 4.000, itu lebih oke. Ya, Inco. Kemudian ITMG. ITMG ini support kuat 26475 sampai 26650 ya.
Resisten di sini 27.250 sampai 27.500. Ya, ini risknya terlalu gini sih, risknya oke. Cuman harganya kan agak mahal. Ya maksudnya secara allotmentnya ya, bukan fundamentalnya ya. Ini juga rewardnya cuma 3%-an. Kalau di 325 deh ya, nggak terlalu menarik sih bagi saya. Tapi kalau kalian mau yang tipe agak slow tapi dia big caps ya boleh gitu loh ya, ITMG. Last tower ya, infrastruktur. Tower ini masih tertahan di sini ya, 820 810 ini masih oke. Kemudian ada SSIA. Belum. ISAT. Nah, ISAT ini lumayan menarik ya. Cuman ini tertahan di resisten majornya ya, belum bisa break. Kalau dia bisa break baru arahnya ke 12.000 gitu. Nah, sekarang supportnya itu ini. Ya, kalau mau entry tunggu di bawah sini. Ya. 10.700 sampai 10.500. Cut loss di 10.400. Oke. Brand maybe you orang tektok dulu 8.100 beli, 8.500 jual ya. Paling itu dulu. Cuan belum deh. Ini kena resist kan? Ya. That's it. Ada yang mau ditanyain? Oke, aku mulai dari Ali ya. Ali kalau mau maybe di sekitar area ini. $5825 sampai 5.900. Oke. Cut loss di 5775. Resistennya di sini 6.200-an. Ini. $6.200 sampai 6.300. Oke. Java dekat area beli ya. So menurutku ini masih oke juga. Ya, tinggal entry aja, nggak apa-apa kok, masih oke kok. Ya. Cuman kalau jebol ini saya adjust dulu. Kalau di 1515 ya. Risknya 3,5%, total area entry-nya 3,5%, rewardnya 12% ya. Itu Java. Pani ya gitu-gitu aja ya, masih jaga TS, dia belum bisa bikin new high. BTN BTN kena tinggal sama dia. Hey ya. BTN itu sebenarnya oke. Tadi yang tanya itu sebenarnya member Sudirman ya. Saya ada gambar BTN itu seperti ini. Sebentar. Gitu. Iya. Ya.
Nah, kalau kalian mau BTN itu sebenarnya ini jadi support sudah. Ya, lastnya di sini. 1265. Ini kalau kalian mau beli 1290, cut loss di 1250 ya. Itu. Target terakhir di sini. Ya, tapi pelan-pelan dulu 1340, 1360, 1400 ya. PTRO. PTRO sekarang supportnya di sini. Sebentar. 9775. Ini lagi di resisten ya. Agak hati-hati, oke? Support sekarang itu di 7.700. $7.700 sampai 8.000 ya. Ini support terakhir. Oke. Kija terlalu tipis, sorry. PTRO sudah, Seger terlalu tipis, enggak. Excel oke. Nothing problem, tidak ada masalah ya. Area beli juga masih sama ya. Ini lagi di resisten. Hati-hati. Astra lagi di resisten ya, nggak beli di area ini. Lebih bagus ya memang tunggu di bawah sini. Astra tolong bantu saya cek itu ada bagiin dividen nggak ya, interim. ASI ada interim nggak ya? Oh ada interim ya, ada interim. Finalnya udah keluar, berarti sisa interim. Ini sekitar biasanya interim di bulan Oktober ya. Nah ini menarik nih ya. ASI, Adro PTBA. Daripada Adro aku lebih pilih Indi. Indi lebih better ya. Indi secara chart itu juga masih oke, lebih oke. Volume hari ini lebih gede daripada kemarin meskipun candlenya lebih kecil. Coba kita lihat ada seller nggak. Ya ini masih mostly buyer lah. Ya, jadi kalau kalian mau Indi is much better. 1485 cut loss di 1430 ya. Kalau dia sempat 1470 lah boleh mulai entry ya. Indi lebih oke. Kalau kalian pilih Adaro PTBA, aku lebih pilih Indi. Lebih gesit. PTBA juga lagi di resisten ya. Satu-satunya yang aku lihat yang belum gerak kan cuma Indi ya. Nah ini dia baru volumenya baru mulai muncul ya. Cimori udah diresist lagi. Ya tunggu di bawah lagi ya bro ya. Mapa saya kena cut loss kemarin. Saya kemarin kena cut loss. Saya entry keduluan di sini ya. Saya spare di support minor, ternyata dia mantul di support majornya. Nah ini kan plan di Selasa 6 Agustus kalian baru beli. So far ini masih oke ya. SNRA tadi kan sudah. PTRO, INKP sudah, kamu tinggal nonton ulang. Indi tadi barusan aku bahas. Harum kena resisten MA 200, volumenya lumayan gede.
Tapi kayaknya ini ada yang cover. Ini ada yang cover nih. Tanggal 13 kan hari ini? Ya. Tanggal 13. Ini ada seller. Ya, tapi terakhir ada yang cover. I think ya, dia akan mantul di area ini. Maybe. Cut loss di 1235. Target pertama 1400 dulu. Ya, harum. Kayaknya bisa. Sebentar, ini gap dari mana ya? Hapus dulu deh. Ya. Itu harum. Next, harum inti sudah tadi. Medco aku udah bahas tadi di awal. ADMR aku nggak terlalu suka ya, candle ini nih males. Dan dia nggak bisa bikin new high nih, kamu lihat. Enggak ya. Sabar sa. Beta sudah sa. Ya, asa mantul di support. Oke. Kalau sekarang kalian tanya boleh masuk nggak? Pertanyaannya cukup sulit, tapi kalau saya akan mengurungkan niat saya untuk masuk ke asa di posisi sekarang. Karena bisa jadi besok langsung nyentuh ke 780 dan dia bisa jadi bikin jarum. Ya, ini juga ada resisten, banyak banget resistennya di sini. Aku agak males sebenarnya. Ya, itu. Toba terlalu tipis, mohon maaf. Aman new long? Enggak ya. DSSA too tipis. Avia masih downtrend, short term. Sebentar. Ini short term masih downtrend ya. Dia kuncinya harus lewat 540. 530. Ya, ini baru menarik. So far sih belum. Dari IPO juga turun terus kan. Bird terlalu tipis lah. DSSA enggak lah, aman udah tadi. Toba terlalu tipis. Hai Darman. Medco udah. NCKL ini kena ini resisten ya, 950. Better sih tunggu di sini 880, 895 sampai 850 ya. Dua ini kuncinya di dua support ini. Kalau dua support ini jebol, udah buang. Tapi secara momentum aku lihat kayaknya belum ya untuk NCKL. Mapa sudah tadi. BRPT masih tertahan di MA50 ya. Aku masih belum terlalu suka. WLTJ masih sama plannya, tunggu di 1800 ke bawah ya. Oh iya, TPIA. Woi, new high terus nih. Support sekarang sih 10.150 sampai 10.250 ya. Jebol itu buang. 10.150 sampai 10.250. Tins hari ini gimana? Nah, menarik. So far oke. Sorry. Ini kalau mau
inilah plan 985 960 ya. Cut loss di 955. Oke. Aman udah. Aman enggak? Aman jelek. MBMA juga masih jelek. Unilever. Aduh. Enggak lah ya. Jangan ya Dek ya, jangan. Pani sudah. Inco, film, Wika. Inco sudah saya bahas. Film enggak dah ya. DRMA Supreme sudah entry dan sudah jaga TS ya. Ini resisten kuat 1040 1060. Kalau dia sampai jebol 1000, nah ini buang. Ya, closing di bawah 1000 ini buang. Jelek. Oke. Nah, ini checkpointnya ya. Malam. Sektor properti sama konstruksi kenceng kok. Iya, kenceng. Menurutmu apakah konstruksi besok bisa rally lagi? Iya, bisa. Masih bisa. Akra downtrend ya. Ya, lihat ininya. High, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Ya, fix no. Tin sudah, NRCA terlalu tipis, mohon maaf. Maha, lama nggak lihat Maha ya. Mahal ini, coba kita cek. Enggak deh. Down ini sideways kayaknya. Sidewaysnya agak lebar. Mungkin tunggu di area 165 deh ya. 160 165. SMDR terlalu tipis. Total juga. Total tuh perusahaan apa? Oh, Total Bangun Persada. Jarumnya loh panjang loh. Uptrend sih uptrend. Jarumnya panjang iki. Udah kena juga toh ya. Tunggu di bawah lah. Jarumnya panjang serem. Takut Eke. Kin. Coba ya. Coba kasih waktu beberapa hari lagi ya. Minggu depan coba cek lagi. Harum BTPS. Harum sudah. BTPS. Bagusan Breeze bos. Beneran. Bagusan Breeze. Ya. Udah low banget. Enggak deh. BRMS juga enggak dulu. RAM. Kok TV emiten ini pada naik semua ya? Ini masih downtrend loh. Ya, belum. Wins enggak. PNLF masih di resisten ya. Kalau dia belum bisa break 334. Kalau dia bisa break 334, nah lebih cakep. Oke. Wi-Fi. Aku nggak mau cerita apapun. Kalian pakai technical aja ya. Pakai technical aja. Jaga aja support dan resisten sudah ya. Nggak mau bahas terlalu panjang. Nanti dibilang pom-pom. Support sekarang di sini 218. Ya. Antam keluar dari MSCI. Volume buangan pun masih deras. Saranku better tunggu dia volume buangannya beres dulu. Oke, baru kita cari entry.
Antam aku rasa sih kayaknya mereka cut loss karena seingatku dekat-dekat sini nih masuk MSCI. Mana? Mei. Ya. Mei ya kalau nggak salah. Pokoknya dekat-dekat area-area inilah. Ini sekarang sih enggak ya. Antam. Enggak, PPF tipis, BRPT enggak, belum. Oke, ada lagi? 4 menit lagi saya mau tutup. Ada lagi? MDK sudah. MDK sudah. MDK tunggu di bawah lah ya. Masih downtrend. PGO. Isak udah Isak. Nanti kamu nonton ulang ya. PGO tunggu di sini aja. Ya, plannya masih sama kok. Telkom. Telkom menarik ya. 2.800 ke bawah ya, oke. 2.800 sampai 2.700. Kelihatannya mulai ditahan nih. Auto. INTP tadi di awal aku udah bahas. Auto menarik ya, auto jujurly menarik. Bear diff-nya pun udah capai target ya, volumenya udah mulai mengecil. Oke. UT. Oke, UT last ya. UT kayaknya mesti tunggu di sini. $24.000 sampai 23725. Cut loss di 23450. Ya, itu. Oke, that's it. Thank you buat teman-teman semua yang sudah nonton. Sampai jumpa di live berikutnya ya. Kalau Kamis aku nggak live, berarti di hari Selasa. Oke. Good luck untuk market. Ingat, market sudah lagi di resist. Jangan terlalu overpower buat teman-teman yang belum terbiasa di market. Tapi buat teman-teman yang biasa di market, buy on support, sell on resist saja. Oke. That's it. See you. Bye-bye.